Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 11 Januari 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi langsung aja di sini kita lihat analisa kemarin, ya, yang dimana jika kalian ada yang ingin ambil posisi sell, bisa di bawah 2026 dengan target sampai ke 2020, dan jika ingin nge-buy dari 2031 target bisa sampai ke 2039. Yang dimana kemarin itu sebenarnya dari segi area support kemarin di sini, ya. Di 2026, ya, kalau ini sebentar saya hapus ya. Di 2026,50 itu kan sebagai area support, ya, dan tidak ada candle close di bawah 2026,50. Dan bahkan kalau kita lihat kemarin juga sudah saya katakan bahwa di time frame M5 itu kita ada yang namanya area demand kecil, yang dimana jarang bisa demand itu memantulkan harga untuk bisa bergerak jauh lebih tinggi, ya. Bukan kemarin kan saya bilang biasanya nggak bisa, tapi kalau saya bilang kemarin juga itu adalah beberapa kejadian, case-nya itu adalah di time frame yang kecil, ada zona demand. Beberapa kejadian itu mampu memantulkan harga cukup tinggi, ya. Kalau kejadian kemarin itu ternyata terjadi apa ya, bisa dibilang ya, seperti fake out, karena kalau kita lihat kan kemarin yang saya bilang adalah setidaknya kita perlu penutupan candle di time frame H1, ya. Di time frame H1 di bawah 2026,50 harus bisa breakout di bawah 2026,50, yang dimana kemarin itu kalau kita lihat harga berusaha untuk breakout di bawah 2026,50 di jam 1, kemudian di jam 2 nya harga tutup di bawah 2024, ya, di 2024,67, ya kan. Tapi permasalahannya adalah di 1 jam berikutnya harga lagi kembali naik, ya. Harga kembali naik akibat ya yang tadi saya bilang di time frame M5 ini ada zona demand yang jarang banget case-nya harga itu bisa mantul ke atas. Dan kemarin berarti secara tidak langsung 2026,50 bukanlah sebagai immediate support yang bagus, ya. Jadi harga itu tidak merespek area 2026,50, karena jika harga itu merespek 2026,50 haruslah seperti ini. Yang dimana jika candle turun di bawah 2039 kemarin, ya kan, harga langsung seketika drop ke bawah. Dan kalau kita lihat kemarin ternyata harga tidak merespek 2026,50 atau bahkan 2025, ya, tidak ada harga merespek di area tersebut. Berarti support yang sebenarnya berarti ada di 2020 dan 2019, tidak ada support di area tengah di sini. Untuk area resisten juga berarti tidak ada di sekitaran 2031,50. Walaupun di sini di time frame berapa kemarin ya, M15 kita ada satu zona area supply, ya, yang dimana zona area supply ini juga tidak memberikan arti apapun, yang berarti kemarin secara tidak langsung true area resisten dan supportnya adalah di 2039 dan di 2020 sampai 19, ya. Berarti sebenarnya range bound ataupun area permainan dari XAU USD adalah dari 2039 sampai 2020 sampai 2019 di sini, ya. Harga tidak ada satupun yang berhasil tutup di atas ataupun di bawah level tersebut. Berarti otomatis untuk hari ini kita akan menunggu breakout salah satu level area tersebut, ya. Karena hari ini kita ada yang namanya berita tentang CPI, yang dimana diikuti juga tentang data pengangguran klaim mingguan. Untuk hari ini tentang data CPI ataupun data inflasi di Amerika, ya. Seperti biasa kita menginginkan data inflasi di Amerika itu, ya, data inflasi inti dan juga data inflasi biasa itu bergerak dalam satu arah yang sama. Entah dia merah-merah semua ataupun hijau-hijau semua, ataupun jika ada yang sesuai dengan ekspektasi, at least ada satu yang hijau, ya. Jikapun hasilnya hitam, at least ada satu yang hijau. Jadi nanti malam kita akan melihat dari data inflasi inti bulanan
diperkirakan akan flat dari 0,3 ke 0,3%. Lalu inflasi inti tahunan diperkirakan akan turun dari 4% ke 3,8, which is good sebenarnya dari sektor ekonomi, tapi bad untuk USD. Selanjutnya dari segi angka inflasi bulanan, itu diperkirakan akan naik dari 0,1 menjadi 0,2, dan inflasi tahunan diperkirakan akan naik dari 3,1 ke 3,2%, dengan tingkat pengangguran mingguan diperkirakan akan naik dari 202.000 ke 210.000. Berarti nanti malam, jika misalnya inflasi inti bulanan ini flat di angka 0,3%, lalu inflasi inti turun di bawah 4%, ya, at least di 3,9 atau 3,8 ataupun 3,7, itu menandakan berarti inflasi inti di Amerika itu sudah mengalami penurunan. Dan jika diikuti oleh tingkat inflasi bulanan di sini itu tetap 0,1 dan tingkat inflasi tahunan di angka 3,2%, bisa dibilang berarti USD akan melemah. Ya, terkecuali inflasi inti di sini hasilnya tetap 4%, inflasi biasa tahunan di sini naik menjadi 3,3, berarti kita akan melihat kenaikan daripada USD, berarti kita akan melihat penurunan dari XAU-USD. Jadi sebaiknya untuk hari ini, ya, untuk hari ini kan beritanya nanti di jam 9:30 malam WITA atau di jam 8:30 WIB. Kalau saran saya pribadi, ya, setelah kemarin saya bilang at least jangan ada open dulu kemarin, ya, kalau saya pribadi untuk hari ini juga kita lebih baik menunggu salah satu level ini di breakout, entah itu 2039 atau 2019. Kita harus pasti menunggu area tersebut di breakout, karena tendensinya adalah jika salah satu level area ini di breakout, itu akan menunjukkan kemana selanjutnya arah XAU-USD. Tapi tendensinya adalah jika di break 2019, seperti yang sudah saya katakan beberapa hari yang lalu, jika ini di break di bawah 2019, penurunannya akan cukup kencang ke bawah. Jadi jika ini break di bawah 2019, akan bisa langsung drop turun sampai ke 2010, ataupun paling ekstrim adalah bisa sampai ke 2000 langsung, ya. Karena yang seperti saya bilang, ini candlenya bersih. Ya, walaupun di sini pasti ada satu zona area demand kecil banget ini ya di 2013. Tapi jika 2013 juga sudah lewat, ya sudah. Harga akan bisa langsung drop turun parah sampai ke 2000. Dan jika itu terjadi, berarti tingkat inflasi di Amerika naik di atas 4% dan naik di atas 3,3% untuk inflasi inti secara tahunan, ya. Jika inflasi inti mencetak 4,1 dan inflasi inti tahunan di sini menciptakan 3,3 ataupun 3,4 ataupun paling ekstrim 3,5, berarti seperti yang diisukan akan ada pemotongan suku bunga untuk di tahun ini, kemungkinan ekspektasi tersebut akan dikurangi. Dan ketika ekspektasi penurunan suku bunga berkurang, berarti minat akan indeks dolar itu akan kembali naik, sehingga XAU-USD akan bergerak turun di bawah 2019 dan mungkin akan drop parah sampai ke 2000 jika hasilnya hijau secara dari segi tahunan, inflasi tahunan, ya, jika hasilnya hijau. Jika hasilnya merah, ya kemungkinan harga XAU-USD akan bisa bergerak naik cepat sampai ke 2050 maksimal untuk hari ini. Ya, karena sekali lagi 2050 menjadi level titik tengah untuk menentukan apakah XAU-USD akan bisa lancar bergerak naik atau malah tetap mengalami tekanan di bawah 2050. Ya, ingat 2050 ini menjadi titik tengah antara 2100 dan di level 2000. Jadi sekali lagi, kalau saran saya pribadi, tunggu aja berita ini keluar untuk hari ini, ya, entah ini inflasi inti ataupun inflasi biasa, karena saat ini semua kalangan akan menunggu hasil berita dari ini. Ya, jika kemarin kita sudah melihat data NFP yang dimana membuat market itu carut-marut, ya kan, dibanting atas bawah secara luar biasa. Hari ini kita akan mengalami roller coaster sesi kedua untuk bulan Januari, ya.
Berarti sesi pertama ada NFP dan sesi kedua kita ada data inflasi. Jadi setelah data inflasi ini lewat, kemungkinan kita akan bisa melihat kelanjutan arah sebenarnya XAUUSD. Apakah terus tertekan ke bawah sampai ke 2000 atau malah akan kembali naik menjemput 2100 untuk di bulan ini ya. Karena untuk main event bulan ini tinggal satu ini aja, tentang inflasi ini aja. Oke, jadi saran saya pribadi lebih baik tunggu berita itu keluar, tunggu level area ini di breakout antara 2039 sampai ke 2020. Kalau bisa jika ini di break salah satunya ya harga kemungkinan akan bisa langsung antara terbang ataupun turun langsung cukup jauh ke bawah. Ya, jadi targetnya adalah jika ini break kemungkinan bisa naik sampai ke 2050 dan jika ini break di bawah bisa sampai ke level 2000. Oke. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.